Di istana tempat Jian Wushuang tinggal, Wang Yuan sedang memurnikan tungku pil di kamarnya sendiri. Saat itu adalah saat yang penting. Wang gendut, Wang gendut. Teriakan terdengar di ruangan itu. Wang Yuan, yang sedang berkonsentrasi memurnikan pil, tiba-tiba teralihkan perhatiannya. Ekspresi wajahnya berubah, sebelum sebuah gerakan ceroboh menyebabkan tungku meledak dan pil di dalamnya menghilang. Sialan, bajingan mana yang menyia-nyiakan bahan obatku? Aku akan membunuhnya jika dia tidak bisa memberiku penjelasan yang bagus. Wang Yuan, yang berdebu dan kotor, menendang pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, mendapati dua murid Istana Naga yang memiliki hubungan baik dengannya menunggunya di luar. Apa yang terjadi? Wang Yuan bertanya dengan tidak senang. Kamu sedang memurnikan pil lagi. Kompornya meledak. Ya, melihat itu, kedua murid Istana Naga itu tidak dapat menahan tawa diam-diam. Tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata dengan serius, Fatih Wang, pendekar pedang sedang melewati gerbang naga sekarang. Dia telah melewati tingkat ke-8. Sebaiknya kau pergi dan melihatnya. Kau peduli padanya karena dia adalah saudaramu, bukan? Kakak ketiga, dia akan melewati Dragon Gate Pass. Wang Yuan terkejut, lalu matanya menjadi cerah, dia telah melewati level ke-8. Dia tidak hanya berhasil melewati level ke-8, konon dia berhasil melakukannya hanya dengan pedang esensi api yang mengamuk. Seluruh Istana Naga terkejut. Semua orang dari Istana Naga ada di sana, dan kami berdua datang untuk memberitahu Anda segera setelah kami mendengar berita itu. Pria itu melanjutkan, hanya dengan esensi pedang api mengamuk, bisakah kau mencapai tingkat ke-8? Mata Wang Yuan semakin bersinar. Aha, ayo pergi. Ayo kita lihat sekarang. Oh, tunggu sebentar. Kau pergi dulu. Aku akan menyuruh kakak keempat untuk pergi bersamaku. Kata Wang Yuan. Baiklah, cepatlah. Kami sudah memberitahu Anda beritanya. Segera Wang Yuan dan Surou yang tengah berkultivasi tekun di kamarnya tadi berjalan bersama menuju gerbang naga. Di luar gerbang naga, ada kerumunan besar orang. Kecuali mereka yang berpetualang di luar, hampir semua pengikut Istana Naga ada di sana. Murid-murid jenius seperti Bai Cheng, Sulai dan lainnya yang jarang muncul tetapi mampu melewati tingkat ke-8 juga ada di sana. Sulai, aku tidak menyangka kamu akan datang. Bai Cheng melirik Sulai. Aha, aku tidak menyangka kau akan datang juga. Sulai tersenyum dan berkata, jarang sekali ada bakat luar biasa muncul di Istana Naga. Tentu saja aku ingin melihatnya. Bai Cheng mendengus tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, melihat ke arah menara emas di depannya, matanya berkedip aneh. Pendekar pedang, Jian Wushuang. Tatapan mata Bai Cheng dingin, target dari Komando Pembunuhan Scarlet, yang mulia di Grey secara pribadi memerintahkanku untuk bertindak tegas dan membunuhnya setiap kali aku mendapat kesempatan. Namun, di Istana Naga, membunuhnya bukanlah hal yang mudah. Secara terbuka, Bai Cheng adalah seorang jenius teratas di Istana Naga. Faktanya, dia adalah anggota Menara Bulu Darah. Dia adalah mata-mata di Istana Naga yang dikirim oleh Menara Bulu Darah dengan biaya yang sangat besar. Banyak murid yang hadir berbicara tentang pendekar pedang. Sungguh mengejutkan, kita semua mengira bahwa melakukan banyak tugas secara bersamaan itu mustahil dan bahwa adalah bodoh untuk memahami esensi pedang Gale, esensi pedang bumi, dan esensi pedang api mengamuk secara bersamaan. Namun, dia telah melewati level ke-8 gerbang naga hanya dengan esensi pedang api mengamuk. Tut, berita bahwa Jian Wushuang lulus tingkat ke-8 dengan esensi pedang api yang mengamuk hanya tersebar di seluruh Istana Naga. Awalnya, beberapa dari mereka meragukannya. Namun, ketika mereka tiba di gerbang naga, mereka bertemu dengan penjaga level ke-8. Dia mengakui bahwa dia dikalahkan oleh Jian Wushuang hanya dengan esensi pedang api mengamuk. Mereka pun menjadi gempar, tidak seorang pun meragukannya lagi. Kemudian, mereka menunggu untuk melihat seberapa jauh Jian Wushuang bisa melangkah. Melewati level ke-8, jadi apa? Bahkan jika dia berhasil dengan Sword Essence of Raging Fire saja, apa buktinya? Mungkin itu karena dia mengerahkan seluruh energinya untuk memahaminya tetapi mengabaikan Sword Essence of Gale dan Earth Sword Essence. Aku khawatir dia paling memahami Sword Essence of Raging Fire sekarang. Tanpa diduga, seseorang mendengus dan mengucapkan kata-kata itu. Itu adalah Namong Jie yang memiliki hubungan dengan Jian Wushuang sebelumnya. Awalnya, mereka semua tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Jian Wushuang,
bahkan Palace Master White sangat kecewa karena dia memahami 3 jenis esensi pedang pada saat yang sama. Namun, Namong Jie senang melihat ini. Tetapi saat dia mendengar Jian Wushuang telah melewati tingkat ke-8 hanya dengan esensi pedang api yang mengamuk, dia merasa cemburu. Aku yakin pendekar pedang itu paling jago dalam esensi pedang api mengamuk. Dia akan mencapai level ke-8. Tidak mungkin bisa melewati level ke-9. Kalau dia berhasil, aku akan mengganti nama depanku dengan nama belakangku. Namong Jie mengerang, ucapnya dengan keras. Banyak murid Istana Naga di sekitarnya mengangguk setelah mendengar itu. Mereka pikir Namong Jie benar. Jika Jian Wushuang benar-benar membuat kemajuan besar saat memahami esensi pedang api, angin, dan bumi yang mengamuk di saat yang bersamaan, itu benar-benar bertentangan dengan tatanan alam. Tentu saja, tidak peduli apapun hasilnya nanti. Di tingkat ke-9 Gerbang Naga, penjaga level di dalamnya adalah seorang pria kuat berambut merah. Memahami prinsip pisau api mengamuk, dia bertarung dengan pedang dengan cara yang sombong. Dan Jian Wushuang membalas dengan ilmu pedang darah dan api yang berdasarkan esensi pedang api yang mengamuk. Serangan demi serangan, masing-masing berkobar hebat hingga menimbulkan api yang dapat menghancurkan segalanya. Dia telah bertarung dengan pria kuat berambut merah itu untuk waktu yang lama. Pendekar pedang, aku mengenalmu, dan tahu bahwa kau paling ahli dalam esensi pedang Gale dan esensi pedang bumi. Gunakan semuanya, kalau tidak kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan esensi pedang Raging Fire. Tiba-tiba sebuah pedang terbelah saat dia berbicara dan udara terbelah menjadi 2 dalam sekejap. Ketika Jian Wushuang menangkis pedang pria kuat berambut merah itu, sudut mulutnya melengkung ke atas. Saya telah mempelajari prinsip pedang api yang ganas dalam setengah tahun terakhir. Akhirnya saya dapat menampilkan jurus ke-6 dari ilmu pedang darah dan api. Namun, jurus itu hanya dapat membantu saya melewati level ke-8. Bertarung dengan penjaga level di level ke-9, dia benar-benar tertekan, dan yang lebih penting, penjaga level tidak melakukan yang terbaik. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Hati-hati, setelah mengatakannya, Jian Wushuang segera mengeluarkan pedang pembunuh 3 miliknya. Wow, cahaya pedang itu melesat sejauh puluhan meter dalam sekejap, begitu pula dengan cahayanya. Cepat, sangat cepat, terlalu cepat untuk bereaksi pada waktunya. Ilmu pedang tak berwujud, jurus ke-6. Pria kuat berambut merah itu membuka matanya lebar-lebar. Namun, Jian Wushuang sudah melangkah ke tingkat ke-10. Lulus level ke-9, faktanya adalah Jian Wushuang mengalahkannya hanya dengan satu gerakan ketika dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Di level ke-10, lawannya adalah seorang wanita berpakaian hitam yang menggunakan tombak panjang. Dia menguasai Dripping Water dan Gale secara bersamaan, dan keahliannya dalam menombak sangat cepat dan kuat. Kali ini, Jian Wushuang benar-benar menindasnya dengan Sword Essence of Raging Fire dan Sword Essence of Gale. Akhirnya kekuatan Earthground Realm di tubuhnya pun dilepaskan. Setelah beberapa ronde, dia berhasil mengalahkannya. Tingkat ke-10 lulus. Di tingkat ke-11 Gerbang Naga, seorang wanita berjubah hitam berdiri di sana dengan tongkat panjang berwarna hitam legam di tangannya. Kau, seorang pendekar yang hanya berada di alam laut spiritual, berhasil melewati level ini. Luar biasa, wanita berjubah hitam itu menatap Jian Wushuang dengan dingin dan berkata, tunjukkan padaku semua kekuatanmu. Sesuai keinginanmu, ada sedikit niat bertarung di matanya. Tanpa bantuan sumber daya dari Istana Naga, dia telah bermeditasi dan berkultivasi sendirian di pegunungan tak berujung selama setengah tahun. Namun, dia telah menghasilkan hantu berbentuk pedang di benaknya ketika jiwa pedangnya benar-benar terbangun setengah tahun yang lalu. Setelah menghasilkan hantu berbentuk pedang, dia mencapai tingkat yang benar-benar baru dalam memahami esensi pedang. Oleh karena itu, meskipun dia menghabiskan setengah tahun di pegunungan tak berujung sendirian, kecepatan pemahamannya lebih cepat daripada di Istana Naga dengan bantuan berbagai sumber. Totalnya ada 13 level. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit tantangannya. Sedangkan untuk lawan di level ke-11, mereka pasti jauh lebih kuat daripada level ke-10. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kemajuanku dalam setengah tahun ini. Ayo, Jian Wushuang mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal. Pada saat yang sama, 3 jenis esensi pedang, tanah, angin, dan api mengamuk, juga melonjak.
Seberapa besar kemajuan yang telah dicapainya dalam 6 bulan terakhir? Pertempuran ini akan menjawabnya. Ledakan, udara langsung terbelah saat bayangan pedang yang mengerikan dilepaskan. Wanita berjubah hitam itu merasa seolah-olah ada gunung besar yang sedang menuju ke arahnya, dengan kekuatan dahsyat yang membuatnya menahan napas. Gelombang pedang tak berbentuk, jurus ke-10. Wanita berjubah hitam itu terkejut. Formless Sword Wave hanya memiliki 14 jurus. Dia benar-benar bisa menggunakan jurus ke-10. Bagaimana dia bisa memperoleh pemahaman yang begitu mendalam tentang esensi pedang bumi di usia yang begitu muda? Meski menakutkan, wanita berjubah hitam itu segera mengambil tindakan. Tongkat panjang hitam itu langsung terbang keluar, seperti seekor naga yang terbang tinggi. Wanita berjubah hitam itu hanya memiliki pemahaman tentang esensi pedang bumi, tetapi dia telah mencapai level yang sangat tinggi. Dia setidaknya berada pada level yang lebih tinggi dari Jian Wushuang. Setelah mendengar suara benturan keras, Jian Wushuang mengubah gerakannya dan langsung menusukkan pedang panjangnya. Gerakan ke-6 dari seni pedang tak berwujud. Wanita berjubah hitam itu segera bereaksi. Namun di saat berikutnya, pedang keterampilan darah dan api menebas ke arahnya lagi. Esensi pedang angin, tanah, dan api mengamuk. Jian Wushuang telah bertransisi dengan sempurna di antara 3 jenis esensi pedang dan memaksimalkan kekuatan mereka. Pengetahuanku tentang ketiga esensi pedang ini sangat tinggi. Namun, sangat disayangkan, aku belum berhasil menggabungkannya. Sejauh ini, aku hanya mampu bertransisi dengan sempurna di antara ketiganya. Kalau tidak, ilmu pedangku akan jauh lebih kuat daripada saat ini, pikir Jian Wushuang dalam hati. Setelah memahami berbagai macam saripati pedang, tidak hanya mungkin untuk melakukan transisi sempurna di antara semuanya, mereka juga dapat dikombinasikan. Transisi yang sempurna berarti berpindah dari satu esensi pedang ke esensi pedang lainnya. Namun, keduanya masih terpisah sepenuhnya. Bila digabungkan, 2 esensi pedang yang berbeda dapat dilepaskan secara bersamaan. Satu tebasan pedang yang terdiri dari 2 jenis esensi pedang yang berbeda, secara alami jauh lebih kuat daripada tebasan pedang yang hanya terdiri dari satu jenis esensi pedang. Jelas saja, jauh lebih mudah untuk melakukan transisi, tetapi sangat sulit untuk menggabungkannya. Tapi aku bisa mengalahkanmu dengan melakukan transisi sempurna antara 3 esensi pedang. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Jian Wushuang saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. 3 esensi pedang yang berbeda. Terkadang, itu adalah esensi pedang bumi yang besar dan luas, dengan kekuatan yang mengerikan. Terkadang, itu adalah esensi pedang Gale yang halus dan ringan, dengan kecepatan yang luar biasa. Dan kadang-kadang bahkan merupakan pedang esensi api yang mengamuk dan ganas, dengan kekuatan yang mengerikan. Menghadapi transisi dan tampilan 3 esensi pedang yang sempurna, wanita berjubah hitam itu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membalas. Namun, pada akhirnya, dia tidak berhasil melawan dan benar-benar ditekan. Begitu dia ditekan, hasilnya jelas terlihat. Dalam sekejap, wanita berjubah hitam itu dikalahkan. Tingkat ke-11, lulus. Di udara, di atas gerbang naga di dekatnya. 10 tokoh kuat berdiri di sana, menggunakan Void Walk. Jelas, mereka semua adalah ahli tertinggi di alam Void Yin Yang. Kepala Istana Hitam dan Kepala Istana Putih merupakan pemimpin di antara mereka, sedangkan yang lainnya merupakan kepala istana dari 4 kuil bumi, api, air, dan angin. Baru-baru ini, aku mencoba membujuknya secara langsung, menyarankan agar dia tidak membuang-buang tenaga untuk mencoba memahami esensi pedang api yang mengamuk. Namun beberapa hari kemudian, dia berhasil melewati level ke-8 hanya dengan esensi pedang api yang mengamuk. Sungguh ironis, kata Kepala Istana Putih tanpa rasa kesal. Dia tidak mencibirmu, dia hanya ingin menunjukkan kepadamu bahwa dia benar, komentar Kepala Istana lainnya sebelum tertawa. Tidak harus, melakukan 3 hal sekaligus masih sangat sulit. Dia memang membuat kemajuan dalam esensi pedang api mengamuk, tetapi dia mungkin membuat sedikit kemajuan atau tidak ada kemajuan dalam 2 esensi pedang lainnya. Jadi apa gunanya, kata Kepala Istana White sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan sekarang, dia tetap pada pendapatnya. Melakukan 3 hal sekaligus pada dasarnya adalah salah. Bagaimana menurutmu, berapa banyak tingkatan yang bisa dilewati pemuda itu? Palace Master Black, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba bertanya. Hanya dengan esensi pedang api mengamuk, dia berhasil melewati level ke-8.
Bahkan jika dia tidak membuat banyak kemajuan selama 6 bulan terakhir, dia mungkin akan berhasil melewati level ke-9 dengan transisi sempurna antara 3 esensi pedang yang berbeda mengingat pemahamannya yang tinggi dalam esensi pedang angin dan esensi pedang bumi. Baiklah, tingkat ke-9, itu mungkin, tetapi itu juga batasnya. Mungkin, lagi pula, semakin tinggi level gerbang naga, semakin sulit tantangannya. Mudah baginya untuk melewati level ke-8. Namun, bahkan jika dia menggunakan 3 esensi pedang, dia tidak mungkin bisa melewati level ke-9. Tetapi, saya masih berpikir dia bisa melakukannya. Kelompok kepala istana asyik berbincang dan tertawa santai. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari tingkat ke-9 paviliun emas. Haha, dia lulus level ke-9. Beberapa kepala istana tertawa bersamaan. Di alun-alun di luar gerbang naga, banyak murid istana naga yang sedang kacau balau. Tetapi kekacauan itu hanya berlangsung sebentar saja. Perbesar, tingkat ke-10 paviliun emas menyala semenit kemudian. Kemudian, cahaya keemasan yang sama menyilaukan mulai bersinar dari tingkat ke-11. Tingkat ke-10, lulus. Tingkat ke-11 juga telah dilewati. Di udara di atas gerbang naga di dekatnya, para kepala istana terdiam, menatap paviliun emas dengan mata penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mungkinkah Jian Wushuang berhasil melewati level ke-7 6 bulan yang lalu? Hanya dalam waktu setengah tahun, apakah dia benar-benar bisa melewati level ke-11? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, tingkat ke-11. Apakah dia benar-benar telah melewati tingkat ke-11? Mengerikan, mengerikan sekali. Siapa yang bilang kalau dia mungkin tidak akan lulus level ke-9? Para kepala istana di alam kekosongan Yin yang semuanya terkejut. Kecepatan Jian Wushuang memahami esensi pedang jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka mengira jika Jian Wushuang membuat kemajuan pesat dalam esensi pedang api mengamuk, dia mungkin tidak membuat banyak kemajuan dalam memahami esensi pedang angin dan bumi. Bagaimanapun, baru 6 bulan berlalu. Jika Jian Wushuang memahami 3 esensi pedang selama waktu ini, tampaknya mustahil baginya untuk membuat terlalu banyak kemajuan dalam kondisi normal. Mereka semua berpikir begitu. Tapi apa kebenarannya? Apa yang mereka lihat? Tingkat ke-11. Jian Wushuang telah melewati tingkat ke-11, bukan? Apa artinya itu? Pada saat itu, semua kepala istana yang hadir, termasuk kepala istana hitam dan kepala istana putih, dipenuhi rasa tidak percaya. Khususnya Master Istana Putih, yang telah berbicara langsung dengan Jian Wushuang, melihatnya lulus tingkat ke-8 hanya dengan prinsip pedang api ganas, namun tetap bersikukuh pada pendapatnya. Tapi sekarang, Master Istana Putih hanya merasakan wajahnya terbakar. Para kepala istana sangat terkejut. Tentu saja, semua orang di alun-alun di luar gerbang naga bahkan lebih terkejut lagi. Tingkat ke-11 gerbang naga, apakah dia akan lulus? Apakah itu mungkin? Secara umum, melewati level ke-7 gerbang naga berarti pemahamannya di alam esensi langit dan bumi setara dengan seorang master di alam kekosongan Yin yang awal. Sebagai perbandingan, melewati level ke-8 seharusnya membuatnya setara dengan seorang prajurit rata-rata di alam kekosongan Yin Yang. Oleh karena itu, melewati level ke-9, seperti Bai Cheng, berarti dia jauh lebih kuat daripada banyak master di alam kekosongan Yin Yang. Melewati level ke-11, benar-benar monster. Berapa umurnya? Konon katanya sekarang dia berusia 17 tahun, betul. Anak laki-laki berusia 17 tahun, yang sudah melewati tingkat ke-11 gerbang naga. Hal itu menyebabkan kehebohan besar di alun-alun. Di bawah arena, semua orang berteriak kaget. Aha, level ke-11, itu pasti kakak ketigaku. Betapa menakjubkannya jika dia lulus. Wang Yuan adalah orang yang paling bahagia di antara orang-orang yang hadir. Dia begitu bangga dengan saudaranya sehingga suaranya menggema di alun-alun. Meskipun dia memiliki bakat yang terbatas dan hanya bisa melewati level ke-4 gerbang naga saat ini, dia memiliki saudara laki-laki yang jenius. Tingkat ke-11, mata indah Surou juga penuh dengan keterkejutan. Orang itu, sulai berdiri di tepi alun-alun dengan pedang di punggungnya. Melihat cahaya keemasan yang berkilauan di lantai 11 menara emas, dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Bahkan untuk master di daftar naga bumi, aku khawatir hanya 10 teratas yang bisa memahami begitu dalam dan melewati level ke-11. Namun, saat berdiri di tengah kerumunan saat ini, Namong Jie menatap menara emas dengan ekspresi ngeri. Bagaimana itu mungkin?
Bukankah ini mustahil? Namong Jie bergumam pada dirinya sendiri. Aha, siapa bilang kalau adikku lulus level ke-9, dia akan mengganti nama depannya dengan nama belakangnya. Kata Wang Yuan sinis. Mendengar itu, semua orang yang hadir saling memandang tanpa berkata apa-apa. Wajah Namong Jie memerah karena malu. Dia hanya bisa menyembunyikan wajahnya karena malu. Di sudut alun-alun, berdiri Bai Cheng, seorang pria berambut putih yang mengenakan pakaian serba putih. Ia tampak serius saat menatap menara emas itu. Tuan Grey Robe, kau menyuruhku untuk membunuhnya kapanpun aku punya kesempatan. Tapi bagaimana caranya? Bai Cheng meraung dan menggeram dalam hatinya. Dia berada di level ke-11. Aku hanya bisa melewati level ke-9 dengan berusaha sekuat tenaga. Dia jauh lebih kuat dariku dalam memahami alam esensi langit dan bumi. Mustahil bagiku untuk membunuhnya di luar, apalagi di dalam istana naga. Bai Cheng memahami kekuatannya sendiri dengan jelas. Dibandingkan dengan Jian Wushuang, dia hanya lebih kuat dalam kultivasi kekuatan spiritual. Bagaimanapun, dia berada di alam inti emas mendalam, sementara Jian Wushuang masih di alam laut spiritual. Meski begitu, kekuatannya akan setara dengan seseorang di alam inti emas awal jika dia mengeluarkan potensinya sepenuhnya. Ditambah dengan pemahamannya yang tinggi terhadap esensi pedang, Jian Wushuang dapat menghadapinya tanpa rasa takut. Wah, pintu raksasa menara emas terbuka, dan Jian Wushuang berjalan keluar perlahan, dengan pedang panjang di punggungnya. Dia berhasil melewati tingkat ke-11. Namun, di tingkat ke-12, lawannya jauh lebih kuat daripada wanita berpakaian hitam di tingkat ke-11, jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Jian Wushuang dengan cepat dikalahkan. Di depan gerbang naga, begitu Jian Wushuang muncul dan melihat sekeliling, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Sambil menahan napas, semua orang yang hadir menatap Jian Wushuang, orang yang baru saja menentang apa yang dianggap akal sehat. Tiba-tiba terdengar teriakan yang memekakkan telinga. Aha, kakak ketiga, Wang Yuan dan Su Rou segera berlari ke arahnya. Keren, menakjubkan. Wang Yuan menepuk bahu Jian Wushuang. Ia tersenyum dan berkata, tingkat ke-11, aku tidak menyangka kau akan naik dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-11 gerbang naga tanpa jeda, tepat setelah kembali. Kau benar-benar tidak pernah berhenti membuat kami takjub. Ayo, kita minum. Kita harus minum untuk merayakannya. Baiklah, Jian Wushuang tidak mengatakan tidak. Kemudian, dia berjalan langsung menuju kediamannya di bawah tatapan semua orang. Meskipun Jian Wushuang telah pergi, orang-orang di alun-alun masih membicarakannya. Banyak murid istana naga bahkan masih terkejut. Di atas kekosongan di dekatnya. Aha, Palace Master White, kali ini kau salah menilai dia, kata Palace Master lainnya sambil tertawa. Jangan menertawakanku. Jika kau tahu bahwa dia memiliki bakat hebat dalam memahami esensi pedang Gale dan bumi, tetapi tidak fokus pada keduanya. Sebaliknya, mencoba memahami yang lain esensi pedang api mengamuk. Tidakkah kau khawatir, kau akan bertindak sama sepertiku? Palace Master White mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia kecewa dengan Jian Wushuang karena itu. Namun, apa yang telah dia lakukan hari ini telah meningkatkan harapannya terhadapnya, lebih dari sebelumnya. Dan dia senang akan hal itu. Dia mengejutkanku, kata kepala istana White tanpa bisa menahan diri. Dia tidak hanya memahami 3 jenis esensi pedang sekaligus, tetapi dia juga membuat kemajuan besar dalam semuanya. Sungguh menakjubkan. Master Kuil Yao mengangguk dan memujinya, kami memandang rendah dia. Itu benar, kami memang meremehkannya. Tidak seorang pun menyangka bahwa dia seorang jenius, atau bahwa dia dapat menentang apa yang biasanya kita anggap sebagai akal sehat. Kita telah melihat banyak orang jenius. Namun, orang jenius luar biasa seperti dia sangat langka. Bahkan di Istana Naga, hanya ada satu orang setiap beberapa dekade. Dia berani memahami 3 jenis esensi pedang sekaligus. Tidak mengikuti saran dari Palace Master White. Dia tidak peduli apakah orang-orang di Dragon Palace memandang rendah dirinya. Pada saat berikutnya, dia membuktikan bahwa dia memilih jalan yang benar dengan melewati Dragon Gate. Meskipun dia sombong, aku menyukainya. Kami pikir dia menyia-nyiakan bakatnya, tapi sekarang, sungguh ironis. Memahami 3 jenis esensi pedang sekaligus adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dengan bakat biasa. Namun, bagi para jenius itu, para jenius yang benar-benar luar biasa, bahkan memahami 4 jenis esensi pedang sekaligus adalah hal yang mungkin,
apalagi 3, kata Master Istana Hitam tiba-tiba. Semua orang yang hadir memandang ke arah Palace Master Black. Tidak adakah yang ingat pedang gila dari 100 tahun yang lalu? Palace Master Black melihat sekeliling dan bertanya. Pedang gila, jantung setiap kepala istana berdebar kencang. Jelas mereka semua mengenalnya. Dia mampu memahami 3 jenis esensi pedang sekaligus. Tidak hanya itu, dia meraih kesuksesan besar dalam ketiganya, bahkan menggabungkannya dengan efektivitas tempur yang tinggi. Dia disebut yang terkuat di alam kekosongan Yin Yang, dan dia mempertahankan posisi terdepan di daftar naga surgawi selama beberapa dekade. Bukankah itu mengerikan? Kata Kepala Istana Hitam. Mendengar hal itu, seluruh kepala istana yang hadir bersikap hormat. Mereka semua tahu betapa hebatnya Crazy Saber. Palace Master Black melanjutkan, kekuatan pendekar pedang mungkin tidak seperempat dari Crazy Saber, tapi bakatnya sama dengan Crazy Saber. Singkatnya, dia punya masa depan yang cerah. Kembali di istana, Wang Yuan langsung mengambil beberapa anggur. Nektar es. Ada binar di mata Jian Wushuang. Kamu jarang meminumnya. Haha, tapi kami senang hari ini, jadi minumlah apapun yang kau bisa, kata Wang Yuan dengan nada murah hati. Sayang sekali Zaixuan tidak ada di sini, kalau tidak, kami akan lebih menikmati hari ini. Jian Wushuang tertawa dalam diam, namun tiba-tiba ekspresinya berubah saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Yuan, Rou, aku khawatir aku harus minum anggur bersama kalian nanti, kata Jian Wushuang. Ada apa? Wang Yuan menatapnya dengan heran. Saya merasa bahwa saya akan segera mencapai terobosan, jawab Jian Wushuang. Terobosan? Wang Yuan segera bertanya dengan mata terbuka lebar. Terobosan inti emas. Su Rou segera menatapnya juga dan bertanya. Jian Wushuang hanya mengedipkan mata pada mereka. Di dalam ruangan, Jian Wushuang tengah duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan memiliki binar yang dalam di matanya. Pil pemecah kemacetan bernilai 5.000 poin. Meskipun saya tidak mendapatkan kesempatan untuk menerobos setelah menelan pil pertama, saya mendapatkannya dalam waktu 1 hari setelah menelan pil kedua. Dia sangat gembira dan terkejut. Tampaknya alam laut spiritual hanya berjarak 1 langkah dari inti emas primordial, namun sebenarnya, perbedaan di antara keduanya sangat mencengangkan. Khususnya bagi Jian Wushuang, yang tengah mengolah keterampilan penciptaan surgawi, menerobos inti emas jelas merupakan prioritas utamanya. Bagaimanapun, inti emas primordial adalah satu-satunya ahli sejati di dinasti Tianzong. Ayo kita lakukan, kata Jian Wushuang dalam hati. Jian Wushuang tidak berani membuang waktu. Dia datang ke sini untuk memulai terobosan segera setelah dia menyadari bahwa dia memiliki kesempatan. Dia memegang pil Golden Sun dengan erat di tangannya, dan kemudian menelan pil itu tepat setelah dia mulai membuat terobosan. Tak lama kemudian, lautan spiritual tertinggi dan kekuatan spiritual melonjak dalam tubuh Jian Wushuang. Pada saat yang sama, kekuatan keterampilan penciptaan surgawi mengalir dalam tubuhnya. Tiba-tiba, hisapan yang dahsyat keluar dari tubuhnya, dan kemudian energi spiritual langit dan bumi dari segala arah mengalir ke tubuh Jian Wushuang dengan kecepatan yang luar biasa. Jian Wushuang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan itu. Ketika Jian Wushuang menyerap energi spiritual langit dan bumi terakhir bersama dengan napasnya, kekuatan dalam tubuhnya telah mencapai batasnya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang besar itu dengan gila-gilaan menyerbu ke arah penghalang. Ledakan, terdengar suara benturan pelan. Jian Wushuang tampak agak pendiam. Kemacetan telah ditembus. Tugas selanjutnya adalah mencapai alam inti emas tertinggi. Pikir Jian Wushuang. Keterampilan penciptaan surgawi benar-benar berbeda dari metode kultivasi umum. Itu adalah inti emas primordial ketika prajurit biasa menembus inti emas. Sementara itu adalah inti emas tertinggi ketika inti emas ditembus melalui keterampilan penciptaan surgawi. Gelombang-gelombang-gelombang. Di atas laut spiritual yang luas, kekuatan spiritual melonjak dengan dahsyat, disertai sentuhan cahaya ungu. Cahaya ungu ini adalah embrio. Cahaya itu sangat kecil, tetapi sangat menyilaukan, dan menjadi lebih menyilaukan dan lebih besar di bawah kekuatan spiritual yang melonjak. Akhirnya, inti emas ungu perlahan terbentuk, seukuran kepalan tangan bayi. Pada saat yang tepat ketika terbentuk, permukaan inti emas terbelah dan, tak lama kemudian, 2 pinggiran emas muncul. Akhirnya, inti emas menjadi emas ungu. Jian Wushuang tiba-tiba membuka matanya. Ada seberkas cahaya biru putih yang menyinari pupil matanya yang gelap.
Itulah alam inti emas tertinggi. Aku telah mencapainya, Jiang Wushuang berkata pada dirinya sendiri. Di atas sofa, Jiang Wushuang memutar lehernya beberapa kali, disertai dengan suara tulang retak yang jelas. Dia mengepalkan telapak tangannya sedikit dan tiba-tiba dia bisa merasakan kekuatan yang kuat, yang membuatnya tersenyum. Menit berikutnya, Jiang Wushuang mengerahkan kekuatan di telapak tangannya ke arah kekosongan di depannya. Ledakan, tiba-tiba, ledakan suara renyah memenuhi seluruh kekosongan. Alam inti emas tertinggi. Ini adalah alam inti emas tertinggi, kata Jiang Wushuang dengan mata berbinar. Jiang Wushuang tidak menyadari apa sebenarnya alam inti emas tertinggi itu sampai dia benar-benar mencapainya. Sama seperti surga ke-9 jalan ilahi dan laut spiritual tertinggi di masa lalu. Supreme Gold Cores cukup berbeda dari Gold Cores biasa. Inti emas tertinggi jauh lebih kuat daripada inti emas primordial yang umum. Sampai sekarang, pencapaianku hanya di alam inti emas awal, namun sekarang aku baru saja mencapai alam inti emas tertinggi. Namun, aku merasa kekuatan spiritualku 100 kali lebih kuat daripada alam inti emas awal biasa. Kata Jiang Wushuang dengan sangat terkejut. Dia hanya melontarkan pukulan ke udara dengan 50% kekuatannya, namun, kekuatan yang keluar dari tubuhnya jauh lebih dahsyat dibandingkan di alam inti emas mendalam. Jika aku meninju dengan 100% kekuatanku akan sebanding dengan alam inti emas luar biasa yang normal. Mungkin aku bahkan lebih kuat, pikir Jiang Wushuang. Kekuatan yang muncul dari alam inti emas awal dapat menyamai kekuatan di alam inti emas luar biasa. Maksudnya itu apa? Hanya keterampilan penciptaan surgawi yang luar biasa yang dapat mencapai hal ini, pikir Jiang Wushuang. Keterampilan penciptaan surgawi, semua gerakannya luar biasa dan berbeda. Untuk tingkat jalur roh, perbedaan antara Jiang Wushuang dan prajurit biasa adalah bahwa ia memiliki dua alam lebih banyak daripada mereka. Untuk tingkat laut spiritual, perbedaan antara Jiang Wushuang dan prajurit biasa adalah bahwa ia memiliki kekuatan spiritual yang tidak terbatas. Namun, untuk alam inti emas primordial, perbedaan antara Jiang Wushuang dan prajurit biasa adalah kekuatannya. Kekuatan meletus dari inti emas. Kekuatan yang meletus dari inti emas tertinggi 100 kali lebih dahsyat daripada inti emas pada tahap yang sama. Kekuatan yang muncul dari penyelesaian awal alam inti emas dapat menyamai alam inti emas luar biasa. Mulai hari ini, aku adalah seorang ahli di dinasti Tianzong, pikir Jiang Wushuang. Dia berdiri dan ada napas kuat yang keluar darinya. Dengan kekuatan yang setara dengan alam inti emas luar biasa, ditambah persepsi esensi pedang di level ke-11 gerbang naga, seberapa kuatkah aku saat ini? Aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkan para ahli di daftar naga bumi, pikir Jiang Wushuang, dengan kedua tangannya terkepal erat. Begitu Jiang Wushuang mencapai alam inti emas tertinggi, murid-murid biasa Istana Naga tidak akan lagi menjadi pesaingnya, termasuk Bai Cheng. Satu-satunya orang yang dapat bersaing dengannya adalah Sulai, yang berada di daftar naga bumi. Namun, Jiang Wushuang cukup yakin bahwa ia dapat bersaing dengan Sulai. Ia 90% yakin bahwa ia dapat mengalahkannya. Di Manor, Wang Yuan dan Su Rou sedang menunggu Jiang Wushuang. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Wushuang berani melewati level ke-11 gerbang naga. Selain itu, saat ini dia memiliki kesempatan lain untuk menerobos jika dia berhasil mencapai alam inti emas primordial. Wah, kata Wang Yuan dengan kagum. Su Rou setuju sambil menganggukkan kepalanya sedikit. Jiang Wushuang telah melewati esensi pedang tingkat ke-11 dari gerbang naga. Jika dia dapat mencapai inti emas, kekuatannya akan mencapai tingkat yang tinggi. Mencicit, tiba-tiba, pintu kamar Jiang Wushuang terbuka. Saat berikutnya, Jiang Wushuang masuk perlahan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Wang Yuan dan Su Rou langsung menatapnya dan menyadari apa yang terjadi tepat setelah mereka mencium aroma inti emas yang keluar dari tubuhnya. Akhirnya, Jiang Wushuang berhasil mencapai terobosan. Haha, dia berhasil mencapai terobosan. Wang Yuan segera berdiri, tertawa lebar dan keras. Dia memiliki aura inti emas. Su Rou tertegun karena dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun Jiang Wushuang baru saja membuat terobosan, aura inti emas yang tersembunyi di tubuhnya lebih kuat daripada para pejuang di alam inti emas mendalam. Seperti biasa, jika Jiang Wushuang tidak menghembuskannya secara aktif, orang biasa tidak dapat merasakannya. Namun, Su Rou dapat merasakannya karena keadaan khususnya. Oleh karena itu,
dia sangat tercengang. Dia hanya berada di alam inti emas awal, jadi bagaimana aura inti emasnya bisa begitu kuat? Meskipun tampak aneh, Su Rou tidak akan menanyakannya. Setelah jeda sebentar, Jian Wushuang berjalan mendekat. Ayo, kakak ketiga, minumlah. Wang Yuan segera mengeluarkan anggur yang enak. Jian Wushuang tidak menolak kali ini. Dia langsung mengambil gelas, melihatnya, lalu meminumnya. Bagus sekali, kau tidak hanya mencapai alam inti emas, kau juga melewati tingkat ke-11 gerbang naga. Aku yakin tidak akan ada seorang pun yang berani mencari masalah denganku di seluruh istana naga, karena kau, kata Wang Yuan sambil tertawa terbahak-bahak. Wang Yuan kurang dihormati di istana naga karena kekuatannya yang lemah. Namun sekarang, segalanya akan berubah. Seperti pepatah lama, pohon yang tinggi memberikan keteduhan yang terbaik. Rupanya, Jian Wushuang telah menjadi pohon yang tinggi. Kakak ketiga, Su Rou hendak mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Ada apa? Jian Wushuang menatapnya. Maukah kau membantuku? Tanya Su Rou. Apa yang kamu butuhkan bantuannya? Jian Wushuang bertanya, lalu tersenyum tipis. Mereka seperti keluarga baginya, jadi Jian Wushuang bersikap jujur dan memperlakukan mereka dengan tulus. Meskipun kakak keempat, Su Rou, adalah seorang wanita yang pendiam dan berwatak pendiam dan lembut, dia tidak akan pernah mundur di saat-saat genting. Su Rou dan Yang Zaixuan telah maju untuk membantu Jian Wushuang ketika ia dipaksa bersaing dengan Su Lai. Sebagai keluarga, apa yang mereka lakukan membuat Jian Wushuang merasa bersyukur. Karena itu, dia tidak akan menolak jika mereka meminta bantuan padanya. 2 hari lalu saya menerima berita bahwa teratai air hitam ditemukan di pegunungan tak berujung. Teratai itu akan tumbuh sepenuhnya dalam beberapa hari. Teratai air hitam berguna bagi saya, kata Su Rou. Teratai air hitam. Jian Wushuang tertarik dengan hal itu. Dia juga mendengar bahwa teratai air hitam adalah harta karun alam yang sangat langka. Teratai air hitam tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil, tetapi juga memiliki kegunaan yang lebih penting. Teratai air hitam dapat menghasilkan benih teratai air hitam, yang akan menjadi bantuan yang tak terkira saat mencoba memahami esensi tetesan air. Dikatakan bahwa ketika memahami esensi tetesan air, seseorang menyerap benih teratai air hitam, pemahamannya terhadap esensi tetesan air akan meningkat pesat. Pada dinasti Tianzong, banyak prajurit yang mempelajari esensi tetesan air bersedia membayar harga tinggi untuk mendapatkan benih teratai air hitam. Apakah kamu ingin biji teratai air hitam membantumu memahami esensi pedang tetesan air? Tanya Jian Wushuang. Tidak, aku ingin teratai air hitam sebagai pengganti bijinya, jawab Su Rou. Apa yang dikatakannya mengejutkan Jian Wushuang. Benih adalah bagian paling berharga dari teratai air hitam. Sedangkan untuk teratai air hitam itu sendiri, sebenarnya tidak berguna. Secara logika, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan benih tersebut untuk membantunya memahami esensi tetesan air. Namun, dia lebih peduli pada teratai air hitam. Mengapa? Teratai air hitam sangat berharga di dinasti Tianzong. Banyak prajurit yang bermeditasi pada inti tetesan air sangat ingin mendapatkannya. Jadi, begitu teratai air hitam mekar, banyak ahli akan berjuang untuk mendapatkannya, kata Su Rou. Kultivasiku telah mencapai alam inti emas mendalam, dan pemahamanku cukup bagus. Namun, aku tidak yakin bisa menguasainya di hadapan semua orang itu. Jian Wushuang mengerti. Apakah kau ingin aku membantumu memperjuangkan teratai air hitam? Tanya Jian Wushuang. Ya, Su Rou mengangguk. Kupikir aku harus meminta bantuan kakak kedua saat dia kembali, atau meminta bantuan beberapa murid istana naga yang kuat. Tapi sekarang setelah kau berhasil menembus alam inti emas. Begitu ya, Jian Wushuang tertawa lalu bertanya, kapan kita akan berangkat? Su Rou sangat gembira dan menjawab, dalam 2 hari. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Jian Wushuang langsung berjanji. Meskipun Jian Wushuang berjanji pada Su Rou, dia sedikit penasaran. Mengapa dia tidak tertarik pada benih itu tetapi sangat peduli pada teratai air hitam? 2 hari kemudian, Jian Wushuang dan Su Rou berangkat. Ketika mereka berjalan melewati Istana Naga, para pengikut Istana Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jian Wushuang. Itulah pendekar pedang, benar-benar monster. Apakah dia akan keluar untuk berlatih? Kudengar dia mencapai alam inti emas. Para murid Istana Naga mendiskusikan Jian Wushuang, tetapi tidak merasa iri. Lagi pula,
ketika kekuatan seseorang jauh melampaui imajinasinya dan mencapai taraf yang luar biasa, secara alami ia akan merasa hormat, bukan iri. Sekarang, mereka menyadari bahwa dibandingkan dengan kekuatan Jian Wushuang, mereka seperti berada di dua dunia yang sangat berbeda. Jadi mengapa bersaing dengannya? Di luar Istana Naga, dua sersan berbaju besi emas, menunggangi Griffin, sudah menunggu mereka. Ayo pergi. Jian Wushuang mengangguk dan kemudian dia pergi menaiki Griffin, menuju pegunungan tak berujung bersama Surou. Tak seorang pun tahu bahwa begitu Jian Wushuang pergi, Bai Cheng melaporkannya ke Menara Bulu Darah. Dalam sebuah ruang kerja yang remang-remang, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu duduk di kursi dengan dua pembunuh bertopeng ungu berdiri dengan hormat di depannya. Jian Wushuang telah meninggalkan Istana Naga. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah mereka dengan sikap dingin. Dikatakan bahwa Jian Wushuang telah melewati gerbang naga tingkat ke-11, yang menggemparkan seluruh Istana Naga. Dan sekarang dia bahkan telah membentuk inti emas primordialnya. Terlebih lagi, dia berusia 17 tahun ini. Wah, lelaki tua berpakaian abu-abu itu memukul meja dengan keras, yang menyebabkan meja kayu hijau itu pecah berkeping-keping. Ia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara yang sangat keras. Seorang remaja berusia 17 tahun dengan inti emas primordial. Seorang pria berusia 17 tahun yang melewati level ke-11 gerbang naga. Bagaimana dia bisa maju secepat itu? Jika dia terus membuat kemajuan dengan kecepatan seperti itu, dia akan dengan mudah menghancurkan Menara Bulu Darah dalam beberapa tahun. Ketika mendengar ini, kedua pembunuh bertopeng ungu yang berdiri di sana dengan hormat mulai gemetar. Dengar, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Cari tahu kemana dia pergi. Temukan dia. Pasukan pertama dan kedua Blood Shadow sedang bertugas. Begitu kalian menemukan Jian Wushuang, kalian harus segera membunuhnya, berapapun biayanya. Kali ini, jangan beri dia kesempatan lagi. Jika dia melarikan diri lagi, semua orang yang terlibat dalam misi ini, termasuk kalian berdua, akan dieksekusi. Pria tua berpakaian abu-abu itu memiliki ekspresi yang sangat dingin. Niat membunuhnya menyelimuti seluruh ruangan dengan perasaan sedingin es. Mendengar itu, kedua pembunuh bertopeng ungu itu tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, lalu mereka pun segera pergi. Pegunungan tak berujung. Jumlah prajurit di pegunungan tak berujung meningkat setelah penemuan teratai air hitam tersebar. Meskipun jajaran pegunungan tak berujung dipenuhi dengan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang saling terhubung, masih terdapat beberapa danau dan sungai. Danau bulan yang tenang adalah danau biasa di pegunungan tak berujung. Akan tetapi, dengan munculnya teratai air hitam, danau bulan tenang ditakdirkan menjadi penuh gejolak. Di dekat Quiet Moon Lake, ada kerumunan besar orang yang berbicara satu sama lain dalam kelompok 2 atau 3 orang. Itu seperti pesta, begitu banyak orang, baik Jian Wushuang, seorang pria di alam inti emas awal, maupun Surou, yang berada di alam inti emas mendalam, bukanlah orang-orang penting di antara kerumunan ini. Lagi pula, para prajurit yang bersiap untuk mengambil benih teratai air hitam hampir berada di alam inti emas. Di antara mereka, para ahli di alam inti emas luar biasa lebih dari sedikit. Tentu saja, tidak ada yang akan memperhatikan Jian Wushuang dan Surou. Namun mereka senang bisa berjalan-jalan santai, bahkan dengan santai memilih tempat kosong untuk duduk. Sangat sedikit orang yang memahami esensi tetesan air di antara orang-orang ini. Sebagian besar dari mereka dipekerjakan untuk memperjuangkan benih teratai air hitam itu. Jian Wushuang tersenyum tipis. Seperti di Istana Naga Emas, pengawal naga emas dapat disewa asalkan Anda membayar harga yang cukup tinggi untuk mengeluarkan tugas. Beberapa orang dengan kekuatan rendah tetapi memiliki latar belakang bagus akan mempekerjakan para ahli dan menawarkan bayaran tinggi untuk memperjuangkan benih teratai air hitam. Ratusan ahli sudah ada di sini dan masih banyak lagi yang akan datang. Kurasa akan terjadi pertarungan yang dahsyat dan tragis saat teratai air hitam muncul, kata Surou, lalu melirik ke arah tengah danau bulan yang tenang. Sebuah teratai hitam terlihat sedang beristirahat di sana. Teratai air hitamlah yang paling penting baginya. Jangan khawatir, dilihat dari penampilannya, saya perkirakan teratai air hitam akan selesai mekar dalam 2 atau 3 hari, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Pada saat ini, hei, bocah-bocah nakal, tiba-tiba terdengar suara kasar saat seorang pria berotot berambut merah datang dan berkata dengan suara pelan, tempat ini sekarang milik kami. Kalian bisa pergi.
Kenapa? Beberapa orang langsung merasa kesal. Jian Wushuang dan Surou juga memperhatikan mereka karena mereka juga duduk di area itu. Jika kalian tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan membunuh kalian. Pria berotot berambut merah itu menatap orang-orang yang tidak puas itu. Pada saat yang sama, mengikuti di belakang pria berotot berambut merah itu, sebaris orang datang. Pemimpin mereka adalah seorang pria berpenampilan rapi yang memegang kipas. Apakah kau sudah menemukan tempatnya? Suara pria yang berpenampilan rapi ini terdengar dingin dan ekspresinya jelas menunjukkan jejak kesombongan. Melihat lelaki berpenampilan rapi itu, warga sekitar yang kesal pun terkejut. Dia adalah Tuan Mubai. Ya, dia adalah Ling Mubai, peringkat ke-96 dalam daftar naga bumi. Orang-orang dari daftar naga bumi juga ada di sini. Berada di daftar naga bumi merupakan hal yang paling diinginkan semua pendekar di alam inti emas. Peringkat dalam daftar naga bumi merupakan impian banyak orang. Dinasti Tianzong sangat luas dan prajurit alam inti emas tidak terhitung banyaknya. Namun, hanya 100 orang yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar naga bumi. Tentu saja, mereka semua adalah ahli sejati, dan masing-masing terkenal. Sekarang seorang prajurit di daftar naga bumi telah tiba. Hal ini tentu saja menimbulkan sedikit kehebohan. Karena kau tahu dia adalah Master Mubai. Minggirlah, pria berotot berambut merah itu berteriak dengan brutal. Seketika itu pula orang-orang yang tadinya tidak senang terhadap si pria berotot berambut merah itu bangkit dan pergi dengan hati-hati. Ayo pergi juga, kata Jian Wushuang, lalu dia dan Surou meninggalkan tempat itu. Tentu saja, Jian Wushuang mengalah bukan karena dia takut pada Ling Mubai. Dia hanya merasa tidak perlu memusuhinya. Meskipun Ling Mubai terlihat lembut dan baik hati, dia sebenarnya sangat ganas. Surou tidak dapat menahan diri untuk berkata. Dalam pertarungan memperebutkan benih teratai air hitam ini, para ahli yang datang ke daftar naga bumi sama sekali bukan hanya Ling Mubai. Namun, saat pertarungan dimulai, para ahli itu akan dipandang sebagai musuh utama oleh yang lain karena ketenaran mereka. Namun, kita berbeda dari mereka, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Tak satu pun dari kami dikenal publik. Alam kami biasa saja, tanpa sesuatu yang menonjol. Tak seorang pun tahu seberapa kuat kami. Karena itu, kami akan memanfaatkan itu saat pertarungan sesungguhnya untuk teratai air hitam dimulai. Ya, Surou mengangguk. Dia juga mengerti. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, serentetan prajurit di alam inti emas telah tiba di Danau Bulan yang tenang, satu demi satu. Sekarang, jumlah prajurit di Danau Bulan yang tenang lebih dari 10.000. Di antara orang-orang itu, ada banyak ahli terkenal. Belum lagi para ahli yang memiliki kekuatan dan reputasi besar di dinasti Tianzong, hanya orang-orang dari daftar naga bumi yang berjumlah 6. Keenam ahli yang masuk dalam daftar naga bumi ini sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Lihat, dia adalah Singa Api, peringkat ke-63 dalam daftar naga bumi. Pisau darah Tusin, dia juga ada di sini. Lihat, itu Master Mubai, dia lembut dan baik hati seperti biasa. Dia Ziyang, wanita gila itu. Bahkan dia ada di sini. Di tengah kerumunan, banyak sekali prajurit yang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka sebagian besar berfokus pada para ahli di daftar naga bumi. Singa Api, Tusin, Ziyang, dan Ling Mubai semuanya berada di bawah peringkat 60 dalam daftar naga bumi. Mereka bukanlah ahli yang sebenarnya. Jian Wushuang berbicara dengan Surou dengan santai. Pada daftar naga bumi, peringkat yang lebih tinggi berarti kekuatan yang lebih besar. Dari 6 ahli yang tercantum dalam daftar naga bumi, hanya 2 yang benar-benar bisa menjadi ancaman serius bagi Jian Wushuang. Yang pertama adalah seorang pria berjubah ungu yang membawa tombak panjang 2 bagian di punggungnya. Meskipun usianya paling muda 20-an, matanya yang gelap sangat dingin dan suasana di sekitarnya sangat menakutkan. Tombak ajaib Gu Tao, dia menduduki peringkat ke-39 dalam daftar naga bumi. Konon, Gu Tao adalah seorang yatim piatu yang tumbuh di kamp bandit. Hatinya yang penuh dengan keinginan membunuh terbentuk karena pengalaman buruknya saat masih muda. Ia memahami esensi tetesan air, jadi benih teratai air hitam sangat berguna baginya. Dan yang satu lagi adalah seorang pria parubaya, berjubah biru kehijauan, dan sangat riang.
Lelaki berjubah biru kehijauan itu mengenakan pakaian kasual dan saat ini tengah bersantai di batang pohon besar, memegang kendi sambil minum dengan riang dan wajah merah. Xiao Mang sudah terkenal 10 tahun lalu. Saat itu, ia sudah masuk dalam daftar naga bumi. Namun sekarang, 10 tahun kemudian, ia berada di peringkat ke-22 dalam daftar naga bumi. Dia menduduki peringkat tertinggi di antara ke-6 ahli yang ada pada daftar naga bumi. Sementara itu, Xiao Mang tidak memahami esensi tetesan air. Dia tidak diundang untuk membantu memperjuangkan benih teratai air hitam oleh siapapun di sini, jadi dia sendirian. Namun, dia telah datang. Magic Spear Gu Tao dan Xiao Mang, ahli peringkat ke-39 dan ke-22 di daftar naga bumi, jauh lebih kuat daripada prajurit peringkat lainnya di sini. Terutama yang terakhir, mata gelap Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah pria parubaya yang riang yang sedang bersantai di dahan pohon. Meski dia tampak riang, pria berjubah biru kehijauan itu membuat Jian Wushuang mendapat tekanan paling besar dari semua orang di sana. Hanya satu teratai air hitam saja sudah menarik banyak ahli. Benar-benar tak terbayangkan, bahkan ada begitu banyak ahli daftar naga bumi. Kita dalam masalah besar, komentar Surou dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ada masalah, tetapi itu tidak berarti kita tidak punya peluang, kata Jian Wushuang. Kakak ketiga, berdasarkan kekuatanmu saat ini, bisakah kau bersaing dengan para ahli daftar naga bumi ini? Tanya Surou. Surou tahu Jian Wushuang sangat kuat. Aura inti emasnya jauh di atas alam inti emas mendalam, dan pemahamannya tentang esensi pedang memungkinkannya melewati gerbang naga tingkat 11. Kekuatan Jian Wushuang yang sebenarnya seharusnya jauh lebih kuat daripada seorang prajurit di alam inti emas luar biasa. Namun, seberapa kuat dia sebenarnya? Surou tidak tahu. Kecuali Xiao Mang, aku yakin aku bisa mengalahkan yang lain 1 lawan 1, jawab Jian Wushuang. Surou tertegun sejenak. Sejujurnya, setelah menembus alam inti emas, aku sedikit mengerti tentang kekuatanku, tetapi aku tidak bisa menilai seberapa kuat diriku. Lagi pula, aku belum pernah bertarung melawan ahli daftar naga bumi. Jian Wushuang tersenyum, lalu bertanya, bagaimana denganmu? Sedangkan aku, jika aku bertarung dengan kekuatan penuhku, aku hampir tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Maksudku seseorang yang peringkatnya di atas 60. Aku jauh lebih lemah daripada Gu Tao dan Xiao Mang, kata Surou. Oh, Jian Wushuang benar-benar terkejut. Tentu saja, Surou baru saja mencapai alam inti emas yang mendalam, dan pemahamannya tentang esensi hanya cukup untuk melewati tingkat ke-7 gerbang naga. Tingkat kekuatan ini hampir tidak dapat bersaing dengan orang biasa di alam inti emas yang luar biasa. Namun, Surou berani mengatakan bahwa dia hampir tidak dapat bertarung melawan ahli daftar naga bumi. Adik perempuan keempatku memang punya banyak rahasia. Jian Wushuang mendesah dalam hati. Sejak lama, dia menyadari bahwa Surou punya rahasia besar. Lagi pula, dia baru berusia 15 tahun. Seorang gadis berusia 15 tahun di alam inti emas yang mendalam. Sungguh luar biasa, bagaimana orang biasa bisa mencapainya. Selain itu, Surou, yang memahami esensi tetesan air, hanya tertarik pada teratai air hitam itu sendiri, bukan pada bijinya. Aneh sekali, sekarang, Surou berani mengatakan bahwa dia hampir tidak dapat bertarung melawan ahli daftar naga bumi. Secara keseluruhan, Surou tampak sangat berbeda. Tentu saja, meskipun Jian Wushuang tahu bahwa Surou memiliki beberapa rahasia, dia tidak bermaksud menanyakannya. Setiap orang punya rahasia, Surou punya rahasia, begitu pula dia. Tiba-tiba, pada saat itu, terjadi keributan di dekat danau bulan yang tenang. Jian Wushuang dan Rurou melihat ke arah itu. Apa yang mereka lihat adalah seorang lelaki tua berjubah merah berbadan kekar yang berjalan perlahan ke arah Lord Ling Mubai. Namaku Ding Mo. Aku sudah lama mendengar nama Master Mubai. Beruntung sekali bertemu denganmu hari ini. Aku datang ke sini khusus untuk menantangmu. Suara lelaki tua berjubah merah itu langsung menyebar ke seluruh danau bulan yang tenang. Seseorang ingin menantang Ling Mubai. Haha. Akhirnya ada yang memberi tantangan. Siapa Ding Mo? Belum pernah dengar namanya. Aku tahu tentang Ding Mo. Aku pernah mendengar tentangnya. Dia adalah pengawal naga emas 3 cakar yang terkenal. Dia bertarung dengan sengit melawan 3 orang di alam inti emas luar biasa pada saat yang sama, dan bahkan berhasil membunuh mereka semua pada akhirnya.
Semua prajurit di dekat Danau Bulan Tenang menjadi bersemangat. Faktanya, sejak para ahli daftar naga bumi ini muncul di Quiet Moon Lake, banyak orang berasumsi bahwa akan ada seseorang yang menantang mereka. Berada di daftar naga bumi dapat membuat seseorang terkenal di seluruh dunia. Itulah impian para pejuang inti emas. Banyak prajurit inti emas yang percaya diri ingin menantang para ahli daftar naga bumi. Namun, jumlah ahli ini terbatas, jadi sulit untuk bertemu mereka secara normal. Namun, pertarungan memperebutkan benih teratai air hitam telah menarik setidaknya 6 ahli daftar naga bumi. Para prajurit inti emas yang ingin memasuki daftar naga bumi, dan yakin akan kekuatan mereka, tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar seperti itu. Kini, muncullah sang prajurit bernama Ding Mo. Ditantang di hadapan begitu banyak orang, wajah lembut Lord Ling Mubai langsung berubah dingin. Ding Mo, dari mana datangnya orang tak dikenal sepertimu? Aku belum pernah mendengar tentangmu. Ling Mubai menggaruk telinganya sendiri. Setelah pertarungan hari ini, kau akan tahu tentangku. Bukan hanya kau, tetapi semua orang di seluruh dinasti Tianzong akan tahu namaku. Aku akan masuk dalam daftar naga bumi dan menjadi terkenal di seluruh dunia, dengan menggunakan namamu sebagai batu loncatan, kata lelaki tua berjubah merah itu dengan suara rendah. Mendengar kata-kata itu, hadirin menjadi gempar. Masuk ke daftar naga bumi menggunakan namaku sebagai batu loncatan. Sombong sekali. Apa kau tidak takut kata-kata besar seperti itu akan menghancurkan lidahmu? Raut wajah Ling Mubai berubah dingin. Haha, tidak ada cara lain. Setidaknya ada 6 ahli daftar naga bumi di sini, dan peringkatmu adalah yang terendah. Jika aku tidak menantangmu, dengan siapa aku harus memulai? Ding Mo bertanya sambil menyeringai. Kau pasti ingin mati. Sekarang, Ling Mubai menjadi marah. Dengan teriakan pelan, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Sempurna. Ding Mo tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang bersarung tangan Ignitus tiba-tiba mengepal dan berubah menjadi kepalan tangan. Hembusan kekuatan spiritual yang kuat berkumpul di tengah telapak tangannya. Seperti bor yang menyala, kepalan tangan merah itu melesat maju. Tinju itu langsung menghantam cahaya pedang dingin yang tiba-tiba muncul di hadapan pemiliknya. Dong, suara keras bergema saat dua kekuatan mengerikan meledak pada saat yang sama. Pada saat itu, kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh dua ahli terbentuk menjadi hembusan angin, menyapu liar ke segala arah. Riak muncul di udara sekitar. Sejumlah besar prajurit primordial yang berdiri di sekitar juga ikut tertelan, beberapa di antaranya langsung menutup mata. Beberapa prajurit yang relatif lemah bahkan kesulitan berdiri tegak menghadapi hembusan angin ini. Raut wajah Ling Mubai sedikit berubah. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya, yang belum pernah dia dengar, dapat menahan salah satu tebasannya secara langsung. Terlebih lagi, lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditekan. Wah, suara keras terdengar dari udara. Itu adalah telapak tangan Ding Mo yang ganas. Ling Mubai juga menyerang dengan ganas. Saat kedua telapak tangan saling bersentuhan, kekuatan spiritual yang dahsyat meledak lagi. Haha, Ling Mubai, ayo bertarung dengan kekuatan penuh, kata Ding Mo, melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi binatang buas kuno, dengan dua lengan seperti kuku yang kokoh. Kekuatan yang sangat besar dapat dirasakan dari serangan yang mengerikan dan terus-menerus. Setiap kali tinjunya lewat, area itu akan bergetar dengan suara angin pecah yang memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat membumbung ke langit dengan aura yang luar biasa. Adapun Ling Mubai, jarinya tampak seperti pisau, dengan cahaya bilah yang menyilaukan terus-menerus meledak. Setiap kilatan bilah melonjak dengan kekuatan dan esensi tetesan air yang luar biasa. Pertarungan sengit mereka berubah menjadi panas dalam sekejap. Di tepi danau bulan yang tenang, sejumlah prajurit inti emas tengah menyaksikan dengan penuh perhatian. Luar biasa, apakah itu kekuatan seorang ahli di daftar naga bumi? Terlalu kuat, meskipun aku berada di alam inti emas luar biasa, saat berhadapan dengan Ling Mubai, aku tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari telapak tangannya. Ding Mo juga hebat, pukulannya sangat tidak menentu, tetapi dia bahkan lebih kuat dari Ling Mubai dalam hal momentum. Para prajurit alam inti emas menatap mereka dengan penuh perhatian, penuh kegembiraan dan darah mendidih. Berdiri berdampingan di sudut danau bulan yang tenang, Jian Wushuang dan Su Rou juga menyaksikan pertempuran sengit tersebut. Apakah ini kekuatan seorang ahli di daftar naga bumi?
Jian Wushuang tersenyum tipis. Bagus, kultivasinya telah mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Selain itu, saya pikir dia bisa melewati gerbang naga tingkat ke-8 dengan pemahamannya. Ling Mubai berada di posisi paling bawah daftar naga bumi, peringkat ke-96. Oleh karena itu, kekuatannya tidak terlalu menakutkan. Semakin tinggi peringkatnya dalam daftar, semakin kuat mereka. Tidak mengherankan, para pejuang di 50 besar daftar naga bumi dapat dengan mudah melewati level ke-9 gerbang naga dengan pemahaman mereka, kata Surou. Setuju, Jian Wushuang mengangguk. Kemudian dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya Ding Mo cukup kuat untuk masuk dalam daftar naga bumi karena dia telah bertarung langsung dengan Ling Mubai. Meskipun hanya ada 6 ahli daftar naga bumi di sini, jumlah prajurit yang cukup kuat untuk masuk dalam daftar itu jauh lebih banyak dari 6. Saat ini, pertarungan antara Ling Mubai dan Ding Mo hampir berakhir. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dalam pertempuran sengit itu. Akhirnya, Ling Mubai menang dengan selisih tipis. Meski menang, dia berhasil melewatinya dengan mudah. Ding Mo, yang hampir bisa disandingkan dengan Ling Mubai, juga sangat hebat. Hampir saja, Ling Mubai hampir kalah. Ding Mo cukup kuat untuk masuk ke daftar naga bumi. Setelah pertempuran, semua orang yang hadir akan mengingat nama Ding Mo. Namun tidak lama setelah itu, Singa Api, apakah kau berani bertarung denganku? Tu Xin, namamu pedang darah. Aku juga, karena kita pernah bertemu, tentu kita harus bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Hehe, Ziyang, benar. Kau adalah satu-satunya wanita di antara 6 ahli daftar naga bumi. Aku tidak punya pilihan selain menantangmu. Sejak saat itu, banyak orang yang menantang ke-6 ahli daftar naga bumi tersebut. Rupanya, para penantangnya juga sangat kuat. Sebenarnya, banyak orang yang hadir sama sekali tidak tertarik pada benih teratai air hitam. Mereka datang ke sini khusus untuk menantang para ahli daftar naga bumi atau menonton pertempuran mereka. Tak lama kemudian, banyak pertempuran seru pun dimulai. Kakak ketiga, ada banyak ahli di daftar naga bumi, apakah kau ingin menantang salah satunya? Jika kau mengalahkan salah satunya secara langsung, namamu akan terkenal di seluruh dunia, kata Surou. Tidak perlu. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika pertarungan memperebutkan teratai air hitam dimulai, aku harus menghadapi mereka. Saat itu aku akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Pernahkah kau memperhatikan bahwa dari sekian banyak penantang, tidak ada yang menantang Gu Tao dan Xiao Mang? Sebaliknya, Ling Mubai yang paling banyak ditantang, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Aku memperhatikannya, tapi itu wajar saja. Dia peringkat terendah di antara mereka, pasti dia target terlemah, kata Surou dingin. Jian Wushuang tidak dapat menahan tawa. Matahari mulai terbenam, tak lama kemudian hari mulai senja. Dekat Quiet Moon Lake, masih ramai dengan tantangan dan pertempuran masih berlangsung. Namun, pada saat itu, di tengah danau bulan yang tenang, kuncup bunga teratai air hitam mulai mekar. Semua kelopak hitamnya mengembang. Dalam hitungan detik, bunga teratai air hitam itu pun mekar sempurna, dengan aroma menyegarkan memenuhi udara. Banyak prajurit alam inti emas di danau bulan tenang yang menciumnya. Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah teratai air hitam. Teratai air hitam sedang mekar penuh. Di bagian tengah bunga terdapat 7 biji teratai air hitam. Begitu melihatnya, banyak pendekar di alam inti emas dipenuhi dengan hasrat yang membara. Teratai air hitam telah mekar. Begitu pula dengan benih teratai air hitam. Bahkan ada 7 benih. Tangkap mereka, pergi, ayo, ayo, ayo. Haha, pestanya sudah dimulai. Banyak suara pelan dari para prajurit inti emas terdengar, pada saat yang sama, ketika mereka semua dengan cepat bergegas menuju teratai air hitam di pusat danau bulan tenang tanpa ragu-ragu. Kakak keempat, pergilah. Mata Jian Wushuang juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seketika, dia dan Surou bergegas menuju teratai air hitam. Hanya dalam sekejap, banyak prajurit yang berkumpul di sekitar danau bulan tenang telah bergegas masuk. Astaga, 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 telapak kaki mereka memercik di atas air. Prajurit inti emas primordial belum bisa berjalan di Void Walk seperti para ahli hebat di alam Void Yin Yang. Namun, mereka bisa berjalan di permukaan air. Tak lama kemudian, banyak ahli telah berkumpul di sana. Dari jauh, mereka tampak seperti tawon.
Para ahli di daftar naga bumi bergegas di depan, termasuk Gu Tao, singa api, jagal, dan yang lainnya. Benih teratai air hitam berguna bagiku untuk memahami esensi tetesan air. Total ada 7 biji, aku harus mendapatkan setidaknya 3. Tombak ajaib Gu Tao memiliki tatapan penuh tekad di matanya, dan dia terbakar oleh niat membunuh. Tetapi pada saat itu, sesosok tubuh yang berkelebat bagaikan hantu, bergegas di depan Gu Tao, singa api dan yang lainnya menuju teratai air hitam. Apa? Sangat cepat. Itu dia, pakar peringkat ke-79 di daftar naga duniawi rubah surgawi Heling. Banyak prajurit di alam inti emas langsung mengenalinya. Tampaknya hanya ada 6 ahli dalam daftar naga bumi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa rubah surgawi Heling bersembunyi dalam kegelapan. Keunggulan terbesar yang dimiliki Heling adalah kecepatannya yang luar biasa. Begitu ia menunjukkan kekuatannya, ia jauh lebih cepat daripada Gu Tao. Perlu diketahui bahwa Gu Tao berada di peringkat ke-39 dalam daftar naga bumi. Tentu saja, kecepatan tinggi tidak berarti dia bisa dengan mudah mendapatkan benih teratai air hitam. Bajingan, kau ingin benih teratai air hitam? Tidak mungkin, Gu Tao berteriak, lalu dia mengayunkan tombak merah darah di tangannya dengan ganas. Seketika tombak itu menembus udara dan ujungnya yang tajam muncul di belakang Heling. Bukan hanya Gu Tao, tapi seluruh pendekar alam inti emas yang turut menyerbu ke arah benih teratai air hitam pun langsung menyerang saat mereka melihatnya semakin mendekati benih teratai air hitam. Bunuh dia, serang, serang, jauhkan dia dari teratai air hitam. Sebagai ahli di alam inti emas, mereka dapat dengan mudah menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyerang Heling dari jarak jauh. Sejumlah besar serangan segera melonjak keluar. Serangan yang tak terhitung banyaknya dilancarkan ke arah Heling. Brengsek, raut wajah Heling berubah drastis. Ia buru-buru mundur dan menyerahkan teratai air hitam. Sejumlah besar serangan mengerikan kehilangan sasarannya, langsung membombardir permukaan danau. Boom. Seluruh danau bulan yang tenang tiba-tiba terguncang. Air danau yang besar terangkat seperti tsunami, menciptakan tirai air setinggi lebih dari beberapa meter. Tirai air terus naik, yang menghalangi pandangan semua orang. Masuk, pergi. Banyak prajurit inti emas yang berkekuatan besar langsung menyerbu ke dalam tirai air tanpa ragu-ragu, sedangkan prajurit inti emas yang kekuatannya lebih lemah goyah karena mereka tidak dapat melihat teratai air hitam melalui tirai air yang besar. Cepat, serang, serang. Bahkan jika Anda tidak melihat siapapun, serang saja. Terlepas dari apakah orang-orang terkena serangan atau tidak. Meskipun banyak sekali prajurit inti emas tidak menyerbu ke dalam tirai air, mereka sibuk menyerang ke arah tirai air. Semua serangan itu pasti dilancarkan secara acak tanpa target apapun. Mereka tidak tahu apakah serangan itu akan mengenai seseorang atau tidak. Namun, mereka tidak peduli dengan apapun. Jika mereka tidak bisa memilikinya, maka mereka juga tidak akan membiarkan para ahli tirai air itu memilikinya. Mereka bahkan tidak khawatir apakah mereka akan menghancurkan teratai air hitam atau tidak. Bagaimanapun, ketujuh benih itu adalah yang paling berharga. Teratai air hitam sendiri tidak berguna. Selain itu, benih teratai air hitam lebih kecil kemungkinannya untuk terkena serangan karena ukurannya yang kecil. Bahkan jika teratai air hitam hancur total dalam serangan itu tidak penting. Hampir 100 ahli bergegas ke tirai air, termasuk Jian Wushuang dan Surou. Mereka semua mendekati teratai air hitam dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, ada 6 orang yang mendekati teratai air hitam. Masing-masing, mereka adalah tombak ajaib Gu Tao, Ling Mubai, Jagal, Ziyang, Jian Wushuang, dan Surou. Gu Tao menatap ketujuh biji teratai air hitam dengan penuh intensitas. Benih teratai air hitam itu milikku, gerutu Gu Tao langsung. Gu Tao, kamu memang kuat. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa menyimpan ketujuh biji teratai air hitam itu sendirian, kamu benar-benar meremehkan kami, kata wanita genit dan anggun itu dengan nada dingin. Beraninya kalian bersaing denganku. Minggir, Gu Tao berteriak keras. Tombak merah darah di tangannya melepaskan sejumlah besar kekuatan saat langsung ditusukkan. Tombak berwarna merah darah itu berkelebat bagaikan seekor ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia langsung menusuk 5 kali sekaligus, menusuk ke arah 5 orang di dekatnya. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan kecepatan yang luar biasa cepat.
Ketika melihat bayangan tombak berdarah menusuk ke arah mereka, Ling Mubai, Bacer, dan Zi yang segera menangkisnya tanpa ragu-ragu. Namun, setelah kekuatan bayangan tombak berdarah itu meledak, ekspresi mereka berubah warna dan mereka langsung mundur beberapa langkah. Tombak merah darah juga menusuk ke arah Jian Wushuang dan Surou. Gerakan ini, Jian Wushuang tiba-tiba merasa terkejut dan berkata, itu sudah cukup untuk melewati level ke-9 gerbang naga. Pada saat itu, Jian Wushuang segera menjadi serius, mengayunkan pedang pembunuh 3 kalinya dengan esensi pedang tanah yang kuat. Dentang, ketika ujung pedang beradu dengan tombak merah darah, Jian Wushuang menggunakan kekuatannya untuk langsung memukul mundur tombak merah darah itu. Begitu tombak panjang itu terpental, serangan Gu Tao hancur. Dia tidak dapat menusuk Surou dengan jurus kelima. Hah! Gu Tao mengangkat kepalanya, menatap Jian Wushuang dengan heran. Meskipun itu bukan serangan terkuatnya, tombak berwarna merah darah itu cukup kuat untuk menahan 3 ahli dari daftar naga bumi seperti Ling Mubai. Namun, orang yang tidak dikenal di alam inti emas awal ini mampu menahannya. Jian Wushuang tidak hanya berhasil menahannya, dia langsung menusuk ke arah tenggorokan Gu Tao dengan kilatan cahaya pedang yang dingin. Begitu cepatnya, wajah Gu Tao berubah warna, dan dia segera mundur. Gu Tao dipaksa mundur oleh Jian Wushuang, sementara Ling Mubai dan 2 orang lainnya dipaksa mundur oleh Gu Tao. Sekarang, Jian Wushuang merasa senang karena dia dan Surou adalah yang paling dekat dengan teratai air hitam. Namun, sebelum dia bisa mengambil teratai air hitam, dia menemukan bahwa serangan besar sedang menuju ke arah mereka. Sial, setelah menyadarinya, wajah Jian Wushuang berubah warna. Semua serangan ini, yang dilancarkan oleh prajurit di alam inti emas yang berada di luar tirai air, tidak memiliki arah dan acak. Namun, arah semua serangan menunjuk ke tempat teratai air hitam berada. Dalam keadaan normal, Jian Wushuang dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Namun saat ini, dia tidak dapat mundur. Dia tahu bahwa teratai air hitam ada di belakangnya. Demi mendapatkan benih teratai hitam, para pendekar biasa itu bisa menghancurkan teratai hitam karena mereka tidak peduli dengan teratai itu sendiri. Namun Jian Wushuang tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Apa yang diinginkan Surou adalah teratai air hitam itu sendiri. Kakak keempat, ambillah teratai air hitam dan serahkan padaku, kata Jian Wushuang sambil menggeram. Baiklah, jawab Surou tanpa ragu. Dia tahu bahwa dia tidak boleh ragu dalam situasi ini. Melihat serangan besar yang mengarah ke mereka, cahaya tajam dengan cepat melintas di mata Jian Wushuang. Kemudian, esensi pedang bumi yang kuat dilepaskan. Keterampilan pedang reinkarnasi. Wuih, bayangan pedang menebas dengan cepat secara beruntun. Ketika serangan besar-besaran hendak mendarat, ledakan, 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 serangkaian benturan terdengar tanpa jeda. Meskipun setiap serangan tidak terlalu kuat, jumlah serangannya terlalu banyak. Jian Wushuang harus memanfaatkan sepenuhnya jurus pedang reinkarnasi, berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Untungnya, dia menguasai teknik pedang reinkarnasi dengan sempurna. Saat menggunakan teknik pedang ini, dia menciptakan kilatan pedang pelangi yang tampak seperti penghalang esensi pedang untuk menangkal semua serangan. Akhirnya, Jian Wushuang hanya terpaksa mundur beberapa meter karena kekuatan hantaman tersebut. Yah! Orang-orang itu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam tirai air. Mereka hanya menyerang secara acak, jadi aku bisa menahan mereka. Kalau tidak, Jian Wushuang bersukacita dan melihat ke arah Surou. Saat itu, Surou tengah mengulurkan tangan untuk mengambil teratai air hitam. Berhenti, gerutu Gu Tao dengan amarah yang terpancar di matanya. Tinggalkan biji teratai hitam. Ling Mubai, Tu Xin, Ziyang, dan banyak ahli lainnya di alam inti emas sangat ketakutan dan marah. Walaupun mereka mengamuk, mereka tidak dapat menghentikan Surou dari jarak yang begitu jauh. Surou akan berhasil memetik teratai air hitam. Tiba-tiba, cahaya pedang dingin langsung menebas ke arah Surou. Kilatan bila pedang itu dingin dan menyilaukan, dengan kekuatan yang luar biasa. Kemanapun ia lewat, tidak ada apapun. Saat kilatan bila es dingin itu muncul, banyak ahli di tirai air berubah warna dan menjadi panik. Bahkan para ahli dari daftar naga bumi seperti Gu Tao dan Ling Mubai pun merasa gugup dan ketakutan. Pupil mata mereka tiba-tiba mengecil saat melihat cahaya pedang yang datang.
Gerakan pedang ini, Su Rou hampir saja mendapatkan teratai air hitam ketika dia tiba-tiba menyadari pedang dingin yang menyilaukan itu. Tampaknya pedang itu dapat membelah langit dan bumi, dan pedang itu menebas langsung ke arahnya. Cahaya bilah pedang ini membuat semua orang menggigil. Ekspresi Su Rou langsung memucat. Pada saat yang sama, dia menilai bahwa bilah pedang itu ditujukan ke lengannya. Jika dia terus meraih teratai air hitam, seluruh lengannya akan terpotong. Baju zirahnya adalah teratai air hitam, Su Rou memilih yang pertama tanpa ragu. Dia menarik tangannya sambil mundur cepat. Tepat saat dia menarik tangannya, cahaya bilah pedang yang dingin berkilauan menyapu melewati tempat lengannya berada. Wuih, menebas udara, cahaya bilah pedang itu berangsur-angsur memudar. Namun, retakan besar, puluhan meter panjangnya dan setengah meter lebarnya, muncul di permukaan danau Quiet Moon. Danau itu tampak terbelah dua. Kemudian, air di kedua sisi retakan mulai membanjiri bagian tengahnya. Suara mendesing. Sosok yang lincah dan tak terkendali dalam balutan warna cian muncul tiba-tiba dan mengambil teratai air hitam yang diinginkan dengan uluran tangannya. Baru kemudian orang-orang melihat wajahnya yang tersenyum lembut. Seluruh danau bulan yang tenang tiba-tiba menjadi sunyi. Tirai air yang menjulang tinggi telah turun, dan sekarang semua orang di sekitar danau bulan yang tenang dapat melihat sosok berwarna biru kehijauan yang memegang teratai air hitam. Sementara itu, mereka juga melihat retakan besar yang hampir membelah danau menjadi dua. Semua orang tampak terpesona pada saat itu. Kakak keempat, kamu baik-baik saja. Jian Wushuang mendatangi Su Rou. Aku baik-baik saja, Su Rou menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya menegang. Apakah itu dia? Jian Wushuang juga menatapnya. Pria yang tidak terkendali dalam balutan warna cian itu adalah ahli top yang selama ini sangat diperhatikannya, Xiao Mang. Xiao Mang menduduki peringkat ke-22 dalam daftar naga bumi. Jauh lebih tinggi dari Gu Tao. Tidak diragukan lagi kekuatannya lebih luar biasa. Tak seorang pun di sana, termasuk Gu Tao, Ling Mubai, dan para ahli lain di daftar naga bumi, yang cukup percaya diri untuk menghadapi jurus pedang yang hebat namun sangat mengerikan itu. Setidaknya tidak tanpa terluka. Xiao Mang, Gu Tao menatap Xiao Mang, dan berkata dengan wajah muram, kau tidak pernah memahami esensi tetesan air, dan orang sepertimu tidak akan pernah membantu orang lain memperjuangkan teratai air hitam. Jadi, 7 biji teratai air hitam seharusnya tidak berarti apa-apa bagimu. Kau benar, Xiao Mang mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Gu Tao, lalu berkata sambil tersenyum, 7 biji teratai hitam itu memang tidak berarti apa-apa bagiku, jadi. Sambil berbicara, Xiao Mang mengulurkan tangan dan mengambil 7 biji di bagian tengah teratai, lalu melepaskan genggamannya di hadapan orang banyak yang terkesima. 7 benih teratai hitam jatuh ke danau di bawah. Semua prajurit inti emas di sana terdiam. Mendapatkan teratai air hitam menggunakan kekuatan yang sangat kuat, lalu membuang bagian yang paling berharga, biji teratai, ke dalam air. Xiao Mang jelas-jelas tidak tertarik pada 7 benih itu. Benih-benihnya tidak berguna bagiku, tetapi aku bisa mendapatkan banyak manfaat dari teratai air hitam. Jadi, aku akan mengambil teratai itu. Ada yang punya masalah, kata Xiao Mang sambil melihat sekeliling. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Mang, semua orang gembira. Dia hanya menginginkan bunga teratai, bukan bijinya. Gu Tao, Ling Mubai, dan pakar lain di daftar naga bumi terkejut. Benih teratai air hitam berguna untuk memahami hakikat tetesan air, tetapi bunganya sendiri sulit dimanfaatkan. Jadi, bunganya tidak dapat menarik satupun prajurit inti emas di sana. Xiao Mang, kau boleh pergi sekarang karena kau sudah memiliki teratai air hitam, kata Gu Tao terus terang. Baiklah, kalian boleh pergi. Kami tidak akan menghentikan kalian, kata Ling Mubai dan para ahli lainnya di daftar naga bumi. Xiao Mang mengangguk, dan berbalik perlahan di bawah tatapan semua orang, tapi tiba-tiba. Wus, wus, 2 sosok menghalangi jalannya. Mereka adalah Jian Wushuang dan Su Rou. Jian Wushuang menatap Xiao Mang dan berbicara kepadanya, setengah tersenyum. Namun, kata-katanya yang tenang dan dingin membuat suasana kembali tegang. Maaf, aku juga tidak tertarik pada benihnya, tapi aku harus mengambil teratai air hitam. Apa yang dikatakan Jian Wushuang mengejutkan semua orang di sekitar Quiet Moon Lake. Apa yang sedang coba dilakukan anak laki-laki itu? Siapa dia? Beraninya dia menghentikan Xiao Mang. Seseorang di alam inti emas awal berani menghentikan Xiao Mang.
Dan dia bahkan mengatakan dia menginginkan teratai air hitam juga. Apakah dia ingin mati? Mayoritas prajurit inti emas di sana menganggap Jian Wushuang gila. Sementara mereka yang bertarung dengan Jian Wushuang di tirai air memasang ekspresi aneh. Anak ini, Gu Tao mengerutkan kening dan menatap Jian Wushuang, yang baru saja ditemuinya. Meskipun Jian Wushuang baru berada di alam inti emas awal, kekuatannya jauh melampaui alamnya. Jian Wushuang tetap tenang, tidak peduli bagaimana orang-orang menatapnya. Dia tidak tahu mengapa Xiao Mang juga menginginkan teratai air hitam, tetapi dia tahu dia harus memenangkannya kembali untuk Surou. Alam inti emas awal, Xiao Mang mengangkat kepalanya dan menatap Jian Wushuang tanpa berkata apa-apa, namun dia tiba-tiba menghunus pedang di punggungnya. Wuih, cahaya bilah pedang meledak lagi, masih dingin dan menyilaukan. Cahaya bilah pedang yang dahsyat itu menebas ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Semua orang menatap cahaya pedang itu dengan takjub. Kilatan pedang inilah yang hampir membelah seluruh danau bulan tenang menjadi dua. Betapa mengerikannya cahaya pedang itu. Bahkan Gu Tao, Ling Mubai, dan para ahli lainnya tidak dapat menahan rasa takut saat mereka melihatnya. Sementara cahaya pedang menebas ke arahnya, Jian Wushuang masih tampak tenang seperti biasa. Namun, sedetik kemudian, ia mencabut pedangnya dari sarungnya. Inti emas tertinggi, kekuatan yang 100 kali lebih kuat dari alam inti emas awal, meledak dalam sekejap. Gelombang pedang tak berbentuk, jurus ke-10. Ledakan, udara langsung terbelah dimanapun bayangan pedang mengerikan itu lewat. Seketika, semua prajurit inti emas di sekitar merasakan seperti ada gunung besar nan agung yang menekan mereka dari pedang, dan beban berat itu membuat mereka tidak dapat bernapas. Langit dan bumi dibayangi oleh bayangan pedang yang agung. Bayangan pedang itu menebas ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, membelah air di danau saat ia lewat. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap mata, dua gelombang besar terangkat di kedua sisi bayangan pedang. Saat berikutnya, bayangan pedang perkasa itu beradu dengan cahaya bilah pedang yang dingin dan bersinar. Rasanya seperti dua dunia berbeda bertabrakan. Langit terbelah dan bumi retak.